Soroti konflik Israel-Palestina. Soleman B. Ponto, kenapa kita harus ikut-ikutan? Indonesia saja banyak masalah. Pengamat politik dan intelijen, Soleman B. Ponto mengatakan bahwa dirinya sependapat dengan mantan Ketua BIN, Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono. Saya sangat sepakat dengan Pak Hendro Priyono. Ngapain kita urus-urus jauh-jauh di sana? Kita saja di dalam negeri masih banyak masalah. Biarkanlah, itu kan urusan Israel dan bangsa Palestina. Kenapa kita harus ikut-ikutan? Yang mengatakan bahwa konflik Israel dan Palestina bukan urusan Indonesia. Soleman B. Ponto mempertanyakan kenapa Indonesia harus sibuk ikut campur urusan Israel dan Palestina. Kita sendiri masih banyak masalah. Jadi saya sependapat dengan beliau. Mari kita urus saja diri kita sendiri. Itu urusan mereka, biar urusan mereka. Karena mereka kan dari dulu seperti itu. Kita juga tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya sudah. Halo teman-teman semuanya. Saat kalian menonton video ini, saya tidak tahu sudah berapa banyak kehilangan yang kalian alami dalam hidup ini. Sudah berapa banyak kesusahan yang kalian lewati. Sudah berapa banyak ketidakadilan yang kalian hadapi. Sudah banyak orang yang kita kenal sudah meninggal. Dan sekarang ditambah lagi dengan penyerangan tentara Israel di Masjidil Aqsa. Kemudian ketika saya mencoba mengabarkan ini lewat media sosial saya, banyak sekali, tidak banyak, tapi beberapa yang berkomentar ke saya. Orang Papua itu juga diserang, Abdur. Tetangga saya juga hidup susah, Abdur. Petani-petani juga dirampas tanahnya, Abdur. Teman-teman, kesusahan, ketidakadilan, tragedi kemanusiaan itu datang kepada kita itu bukan untuk kita benturkan. Bukan. Dia datang kepada kita itu untuk kita bantu. Untuk kita bantu. Karena pada akhirnya nanti orang-orang yang susah itu tidak ditanya siapa yang bantu mereka. Tapi kita ini yang akan ditanya. Abdur, waktu mereka susah itu apa yang sudah kamu lakukan untuk mereka? Di saat urusan dalam negeri pun banyak yang belum terselesaikan. Soleman B. Ponto mengatakan dirinya sangat sependapat dengan Hendro Priyono karena sejak dulu Israel dan Palestina sudah bermasalah dan tidak diketahui pasti mana yang benar, mana yang salah di antara keduanya. Biar dia sendiri yang menyelesaikan permasalahan. Kenapa kita harus ikut-ikutan? Pak Sulaiman. Kita juga masih punya masalah tersendiri. Lah sekarang kenapa yang kita kutuk serangan Israel tapi kita tidak kutuk juga serangan Hamas ke Israel? Kan sama aja. Itu Israel membalas. Kan kalau dilihat sejak awal itu kan diganggu. Ada di gangguan. Yang menyerang duluan kan dari Hamas, dari Palestina. Israel kan hanya membalas. Jadi itu balas-balasan. Dan itu tiap tahun kok, kalau kelihatannya setiap mau lebaran seperti itu. Jadi saya kira itu sudah hal yang biasa bagi mereka, sehingga ngapain kita urus-urusan. Soleman B. Ponto juga mempertanyakan sikap pemerintah dan masyarakat Indonesia yang hanya mengutuk serangan Israel, tapi tidak mengutuk serangan Palestina. Ya betul, saya tidak setuju. Saya sependapat dengan Pak Hendro Priyono. Uruslah kita masih banyak urusan di dalam negeri. Pak, tapi masih banyak. Baik. Kenapa kita harus mengurus orang-orang lain? Kita juga kita tidak tahu Israel, kita tidak tahu juga Palestina, kan sama tidak tahu. Kenapa kita harus pusing-pusing dengan mereka? Biarkan aja dia urusan diri sendiri kan. How much longer shall we let these atrocities continue? All of us know that this conflict is asymmetric by nature between Israel, the oppressor, the occupying power, and the Palestinian, the occupied, who are continuously being oppressed. Occupation is the core issue. The international community owes the Palestinian people a long overdue independent state of Palestine, living side by side in equal footing with all of us. This continued occupation and aggression by Israel does not only warrant condemnation, but it is also a grave violation of international law that demands our actions. Thus, I call the UN General Assembly to take 3 action. Menurutnya, konflik antara Israel dan Palestina terjadi karena pihak Palestina menyerang Israel terlebih dahulu. Soleman B. Ponto lantas mengatakan bahwa dia sangat tidak setuju dengan sikap pemerintah
yang mengutuk serangan Israel dan cenderung membela Palestina. Terakhir, Suleiman B. Ponto mempertanyakan kenapa Indonesia harus ikut pusing menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina. Padahal Indonesia tidak tahu betul Israel dan Palestina. Mantan Kepala BIN, Hendro Priyono, Palestina dan Israel bukan urusan kita. Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN, Jenderal Purnawirawan AM Hendro Priyono, menyatakan Palestina dan Israel bukan urusan Indonesia, melainkan urusan mereka, bangsa Arab dan Yahudi. Urusan Indonesia adalah nasib kita dan hari depan anak cucu kita, tegas AM Hendro Priyono di Jakarta. Hal tersebut disampaikan AM Hendro Priyono terkait dengan maraknya pro kontra dukung-mendukung perang Israel-Palestina. Ia menyampaikan keprihatinannya kepada teman-temannya sesama anggota Kerukunan Keluarga atau Kekal Akmil 1967 untuk nasib bangsa kita. Saya mohon Kekal Akmil 1967 tidak diam saja, tapi mikir, ngomong dan berbuat sebisanya. Negara kita sedang diserang oleh pemikiran ideologi khilafah, kata Hendro Priyono. Menurut Hendro Priyono, banyak orang sudah terbawa arus pengkhianatan mendukung ideologi khilafah, liberalisme, kapitalisme, komunisme, atau ideologi asing apapun. Ada juga oknum aparat militer dan polisi, apalagi aparatur sipil negara, juga politisi. Kalau ada yang melecehkan saya karena membela filsafat dasar bangsa kita, Pancasila, tolong merapatkan barisan dengan saya untuk membela diri. Lebih jauh, Hendro Priyono mempertanyakan apakah pengkritikannya tahu tentang siapa Palestina atau Israel itu. Apakah pengkhianat itu kenal dengan Mahmud Abbas atau kenal dengan Islam Haniyeh atau kenal sama Reuven Rivlin atau Benjamin Netanyahu? Saya yakin tidak kenal. Pernyataan Hendro Priyono ini menanggapi informasi tentang adanya mantan politisi yang tidak senang terhadap sepak terjangnya yang gigih membela Pancasila melawan ideologi asing. Hendro Priyono juga mengingatkan tentang kehancuran Libya dan Muammar Gaddafi, pemimpin Libya yang dicintai oleh 90% rakyatnya, hancur akibat pengkhianat yang jumlahnya hanya 10% dari penduduk. Nabi Ismail di Palestina hijrah ke Makkah Al-Mukarramah. Nabi Musa hijrah ke Palestina. Nabi Isa lahir besar di Palestina. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj ke Palestina, barulah naik ke Sidratul Muntaha. Maka hubungan kita bukan sebagai hubungan kemanusiaan, tapi hubungan yang lebih kuat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Andai kau bukan seorang muslim, andai tak percaya kepada Muhammad untuk menyaksikan kebiadaban Israel, cukuplah sebagai manusia, tak perlu menjadi seorang muslim untuk kasihan kepada Palestina. Tidak perlu menjadi seorang mukmin untuk peduli kepada Palestina. Cukup menjadi manusia yang berakal sehat, maka sudah cukup untuk membela Palestina sebagai manusia.